Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bersama Ibu Desi di sini Bu akan menjelaskan materi prakarya kelas 9 semester pertama, yaitu tentang kerajinan fungsi hias. Adapun kompetensi dasar dari materi ini yaitu 3.2, menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, atau rotan yang kreatif dan inovatif. 4.2, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Pada materi video yang lalu, kita sudah membahas prinsip kerajinan fungsi hias yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan fungsi hias. Itu sudah kita bahas pada video yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan membahas kelanjutannya, yaitu yang kedua, keterampilan tangan. Dalam sejarahnya, istilah ketukangan atau keahlian tukang atau istilah lain perajin dahulu yang merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekeriaan. Seseorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut perajin. Perajin yang telah disebutkan di atas adalah seorang yang profesional yang bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Penggarapan produk tersebut dapat dikerjakan oleh beberapa orang atau beberapa tenaga kerja. Sebagai contoh, memproduksi kerajinan batik dapat dikerjakan oleh beberapa tenaga kerja melalui pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu ada tenaga bagian membatik, mewarna, hingga finishing. Contoh lain adalah anyaman eceng gondok. Pembagian kerja yang dilakukan antara lain ada tenaga yang membudidayakan eceng gondok, bagian yang mengolah agar eceng gondok siap dianyam, kelompok yang menganyam, dan sekelompok yang mengemas. Begitu seterusnya. Yang ketiga ada unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan aneka ragam bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Fungsi warna adalah sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Yang keempat, ada unsur hiasan. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, di antaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Untuk kerajinan fungsi hias tentunya unsur hiasan atau ornamen ini terasa begitu kental ditonjolkan, mengingat kerajinan fungsi hias memiliki fungsi sebagai hiasan. Berikut adalah beberapa contoh fungsi ragam hias dari berbagai macam daerah, yaitu ragam hias struktur, teknik ponco, ragam hias pada permukaan kain atau batik, ragam hias pada permukaan dinding, dan ragam hias struktur di atas kayu.
B. Produk kerajinan fungsi hias. Kerajinan fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan fungsi hias adalah untuk penghias. Yang kedua, kerajinan fungsi hias modifikasi. Kerajinan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Di bawah ini merupakan contoh produk kerajinan fungsi hias. Yang pertama ada hiasan janur. Janur dari bahasa Jawa adalah daun muda dari beberapa jenis palma besar, terutama kelapa, enau, dan rumbia. Janur biasa dipakai sejumlah suku bangsa di Indonesia sebagai pemenuh kehidupan sehari-hari dan sebagai penunjang acara adat. Meskipun janur dianggap tidak penting, tetapi janur harus tetap dilestarikan. Jika tidak, bisa diklaim oleh negara lain. Oleh karena itu, mari kita melestarikan budaya. Yang kedua, hiasan lukis kaca. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif, karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Dilihat dari pewarnaan yang sering digunakan, lukis kaca memiliki kecenderungan transparan sehingga jika digunakan sebagai penghias ruangan, tampak tembus pandang. Yang ketiga, hiasan tenun serat. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak tahun 500 sebelum Masehi. Oleh sebab itu, wilayah itu sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil permadani yang mendunia, baik dikerjakan dengan manual, keterampilan tangan, maupun dengan mesin. Yang keempat, hiasan sulam. Sulam biasa disebut juga dengan bordir. Adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Dahulu, sulam lebih banyak menggunakan bahan dasar benang katun, tetapi selanjutnya sulam dapat dikembangkan dengan pita dan benang nilon yang tebal dan kaku.
Nah, itu tadi materi tentang kerajinan fungsi hias. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan dan tetap menggunakan masker di mana saja dan kapan saja. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.